Saudara, ada cerita tentang seorang raja yang meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua dan renta menuliskan sesuatu di atas cincin pesanannya. Sang raja itu berkata begini, "Tuliskanlah sesuatu yang menjadi kesimpulanmu berdasarkan seluruh pengalaman dan perjalanan hidupmu, agar kesimpulan itu pun bisa menjadi pembelajaran bagi saya menjalani kehidupan." Berbulan-bulan, tukang emas ini membuat cincin tersebut. Sepertinya ia berpikir begitu keras untuk menuliskan rumusan ilmu kehidupan di atas cincin raja tersebut. Akhirnya, setelah ia berdoa, si tukang emas itu pun menuliskan sesuatu di atas cincin itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Menerima cincin pesanannya, si raja tersenyum ketika membaca tulisan kecil di atas cincin itu. Bunyinya begini, "This too will pass." Artinya, dan yang ini pun akan berlalu. Saudara, awalnya sang raja tidak terlalu paham dengan apa arti tulisan itu. Akan tetapi, suatu ketika, waktu ia menghadapi persoalan kerajaannya yang begitu pelik, tanpa sengaja matanya tertuju kepada kata yang tertoreh di atas cincinnya. Ia membaca tulisan, "This too will pass." Dan ini pun akan berlalu. Melihat hal itu, dia merasa tenang dan tidak lagi gelisah. Saudara, tulisan kecil di atas cincin itu tidak hanya mampu membuat sang raja merasa tenang saat ia menghadapi persoalan demi persoalan. Karena ternyata tulisan "This too will pass" mampu membuatnya menjadi pribadi yang rendah hati ketika kejayaan menghampiri tahta kerajaannya. Dan jika saya bertanya kepada saudara, mengapa sang raja menjadi tenang dan rendah hati? Pasti saudara juga bisa mengatakan bahwa "This too will pass" telah menyadarkan sang raja dan mungkin juga kita semua untuk menjadi sadar bahwa semua yang kita alami adalah sesuatu yang akan berlalu, atau semua itu tidak akan kita alami untuk selama-lamanya. Sehingga kesusahanku itu pun pasti akan berlalu, atau kesenanganku itu pun akan berlalu. Itu membuat saya teringat pada firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 pasal yang pertama, yang mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan ini dengan jelas dan tegas mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah manusia yang berjalan dalam waktu. Waktu yang terus bergerak, maju ke depan, tidak pernah kembali mundur ke belakang. Hal itu sebenarnya membuat kita harus sadar bahwa kita tidak pernah bisa menghentikan waktu ketika kita ingin menikmati sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini. Atau kita pun tidak bisa mempercepat waktu ketika kita mengalami kesusahan atau persoalan. Semua pemikiran tersebut dan segala keinginan yang ada itu adalah sebuah kesia-siaan belaka. Untuk itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Jawabnya adalah sabar dan tetaplah tenang, karena semua itu kita butuhkan. Kita harus fokus pada maksud Tuhan, si pemberi waktu, yang telah memberikan kesempatan kita mengalami kehidupan dalam rancangannya. Untuk itu, tentu saja di waktu yang sama kita disadarkan juga untuk terus rendah hati dan berusaha mengisi waktu yang ada dengan semua pekerjaan yang baik. Maka daripada semua itu, saudara, jika pada saat ini engkau mungkin tengah ada dalam kesusahan, ingatlah kepada Tuhan dan sadarlah bahwa ada waktunya kesusahan itu pun akan berlalu. Sehingga tetaplah sabar, tetaplah lakukan yang terbaik dan jangan kehilangan harapan. Akan tetapi jika engkau pada saat ini tengah menikmati kesenangan, ingat juga kepada Tuhan bahwa semua waktu senang itu pun akan berlalu. Sehingga tetaplah bijak dan lakukanlah yang baik
engkau tidak boleh kehilangan kendali dirimu. Dan seperti kata pengkhotbah yang berucap, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.